seseorang. Halo, di kesempatan kali ini, sebagai topik hari ini kita akan membicarakan tentang stres. Karena stres itu setiap makhluk hidup pasti mengalami dong. Bahkan nggak cuma manusia, bahkan hewan pun juga bisa merasakan stres, bisa mengalami stres. Karena stres itu adalah bagian penting dari hidup kita, dari cara kita untuk bertahan hidup, untuk survive. Kita itu sangat membutuhkan yang namanya stres. Oke? Karena stres itu sendiri bisa membuat kita menjadi berusaha mengejar sesuatu gitu ya, atau bisa membuat kita itu mundur dari sesuatu. Karena stres ada yang positif dan ada yang negatif juga. Kalau stres yang positif kita sebut dengan nama eustress. Kalau stres yang negatif kita sebut dengan nama distress. Eustress ini stres yang positif. Kenapa? Karena membuat kita menjadi semakin produktif. Misalkan ketika ada ujian, entah itu ujian SIM, entah itu ujian sekolah, ujian nasional, ujian CPNS, ujian BUMN. Ketika ada ujian seperti itu, apa yang kita rasakan? Stres pasti, terbebani. Tapi ketika ada stres dan tekanan seperti itu, apa yang biasanya kita lakukan? Berusaha, belajar untuk melakukan sesuatu demi tujuan tertentu. Padahal stres sama-sama stres. Yang namanya distress sekarang, stres yang negatif. Misalkan kita mengalami kecelakaan, kita mengalami kerugian material atau mungkin kehilangan orang gitu ya, orang yang kita cintai. Tentu akan menyebabkan stres dalam hidup kita kan, pasti. Kita akan merasa stres. Tapi setelah kita mengalami stres itu, kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya beremosi, marah, denial, anger, mungkin sedih, sadness, emptiness, kekosongan, dan lain-lain. Nah, stres yang negatif itu mengakibatkan emosi yang negatif juga seperti itu. Bukan ke goal oriented seperti yang stres positif yang tadi. Biasanya memang orang mengalami stres itu karena dia tidak memiliki kontrol atau kendali atas kejadian yang menimpa dia. Kalau misalkan tadi stres yang positif, kejadian yang menimpa dia adalah ujian kan, kayak ujian sekolah, ujian SIM, ujian CPNS dan lain-lain. Itu masih bisa dia kontrol. Dengan cara apa? Berusaha untuk kita bisa lolos ujian itu dengan baik. Tapi kalau distress, dimana itu stres yang negatif, kita nggak bisa kendalikan. Kalau ada bencana alam, kalau ada kecelakaan, kalau ada penyakit, kalau ada apa gitu, kita nggak bisa kontrol sepenuhnya. Dan itu yang sering membuat distress. Kita kehilangan orang yang kita cintai, kita diputusin orang yang kita sayangi, kita berpisah orang-orang yang kita sayangi, kita seringkali nggak bisa, kita merasa tidak punya kontrol atas itu gitu. Dan itulah yang sering menyebabkan menjadi stres. Kemudian kayak tanggung jawab yang berlebihan itu juga sering membuat stres. Dan kurangnya aktivitas sehari-hari, nggak ada olahraga, nggak ada hobi, nggak ada aktivitas sosial, itu juga sering membuat orang jadi stres. Karena kita dari dulu itu sudah didesain dari sananya memang harus selalu hidup secara komunal, selalu bareng-bareng dengan satu kelompok kita, tribe istilahnya. Kalau kita terlepas atau lepas dari kelompok kita, kita menyendiri, kita hanya hidup sendiri, kita mengasingkan diri, itu akan menyebabkan stres secara otomatis dalam diri kita. Kenapa? Karena dengan sendirian kita merasa bahwa kita itu terekspos dengan berbagai macam bahaya. Kalau zaman dulu mungkin kita bahaya atas hewan buas, kita bahaya kelaparan, bahaya mungkin kena bencana alam, karena mungkin kena hujan, kena panas, macam-macam. Nah itu masih ke bawah sampai sekarang. Sistem otak dari manusia adalah untuk bertahan hidup tentunya. Nah ketika terlepas dari kelompoknya, untuk bertahan hidup, dia harus kembali ke kelompoknya kan. Kalau dia tidak menuruti itu, otomatis stres responnya itu akan muncul. Tapi seringkali orang ketika dalam kondisi stres, maupun itu stres yang positif maupun negatif, yang sering mereka lakukan adalah turn inactive. Selalu mencoba untuk nggak melakukan apa-apa. Padahal stres respon dalam diri kita, dalam otak kita itu ada 3. Yang pertama fight,
yang kedua flight, yang ketiga adalah freeze. Nah, ketika kita memilih untuk fight, kita berjuang, kita melawan, kita mencoba untuk memperbaiki, mau itu stresnya positif, mau itu stresnya negatif, kita pasti bisa untuk mengatasinya. Tapi kalau kita memilih untuk nggak aktif, inaktif kayak tadi, antara flight atau freeze, stres respon yang kita pilih, pada akhirnya stres itu akan semakin membesar. Stres itu akan semakin membuat kita tambah stres lagi, kayak cycle of stress. Stres membuat kita tambah stres. Kemudian kita jadi, selain nggak aktif, stres juga bisa membuat kita jadi semakin banyak merokok, semakin banyak konsumsi alkohol, semakin banyak makan, kegiatan yang bisa mengalihkan dia dari stres. Tapi itu hanya sebagai pengalihan saja, tapi masalahnya nggak selesai. Pada akhirnya dia menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah yang dia punya. Stresnya semakin besar lagi. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi stres itu? Yang pertama adalah kita harus set tujuan, small goals, supaya kita bisa mengatasi stres yang kita punya. Kalau kita punya stres dalam pekerjaan, kita harus punya small goals, tujuan kecil-kecil gitu. Aku harus menyelesaikan apa hari ini gitu. Kalau kita punya stres di rumah karena kita nggak ada aktivitas, kita harus punya hari ini harus ngapain, jam 7 ngapain, jam 8 ngapain, jam 12, jam 1, jam berapa. Jadi ada aktivitas yang terjadwal dan rutin. Ketika kita berusaha untuk mengikuti rutinitas itu dan berhasil, itu akan mengaktifkan otak kita yang goal oriented. Setiap hari kita coba untuk asah itu. Pada akhirnya kita akan menjadi orang yang goal oriented yang sebenarnya. Gitu. Yang kedua, kita harus membatasi distraksi yang mungkin bisa bikin kita semakin stres. Misalkan sesuatu yang bikin kita stres adalah kesuksesan orang lain, atau orang lain itu suka menceritakan kesuksesan kepada kita, orang lain yang toksik, yang selalu merendahkan kita membatasi, melimit distraksi itu supaya nggak hadir dalam kehidupan kita lagi. Kalau memang kayak handphone gitu juga mengganggu, kita bisa membatasinya. Kita jangan sampai terlalu banyak distraksi untuk kita bisa mengontrol stres itu. Kemudian yang ketiga adalah kita fokus kepada sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol masa lalu kita nggak bisa kontrol berlebihan masa depan kita kayak gimana. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita fokuskan adalah sekarang kita mau apa. Ketika kita stres, kita sekarang bisa apa untuk mengatasi stres ini. Entah itu dengan cara olahraga, entah itu dengan cara aktivitas seni, atau itu dengan cara curhat, mengobrol, konseling, atau ketemu teman-teman. Intinya sekarang bisa apa gitu, atau mengerjakan sesuatu, nggak tahu. Yang keempat adalah keep active. Kita harus selalu bergerak, beraktivitas, bekerja, melakukan sesuatu supaya kita bisa lepas dari masalah stres. Semakin kita stres, semakin kita nggak selesaikan, semakin kita biarkan procrastinating, masalah itu akan semakin besar, snowballing. Jadi sebisa mungkin kita aktif, proaktif menyelesaikan masalah yang kita punya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sarankan pada kesempatan pada hari ini, di topik hari ini mengenai stres. Kalau kalian suka tentang topik ini, kita akan bicarakan lebih lanjut di video yang berbeda. Semoga kalian mendapatkan insight, manfaat dari video kita hari ini, dan semoga kalian juga benar-benar mendapatkan wawasan, mendapatkan insight dari sini. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa untuk komen juga, kira-kira kalian mengalami stres seperti apa, dan kira-kira topik apa ya ingin dibawakan untuk topik selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya mendapatkan video terbaru dari saya. Sekian dari saya Ferdian Permana, undur diri, salam sehat jiwa. Bye-bye.